Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang lagi di Osihu. Tetap bersama bapak-bapak Pak Agus Gondrong, Eyang Putut, dan Guru Pak Ji. Oke, Pak Ji. Kali ini kita ingin membahas tentang putusan Sambo, Pak Ji. Iya, jadi bagaimana sih pendapat-pendapat yang ada di masyarakat? Nah, ini bisa dari LSM, dari LBH, bagaimana pendapatnya? Monggo, siapa dulu? Ya, monggo Pak Agus Gondrong. Selamat malam, salam sejahtera bagi rekan-rekan semua. Nah, ini saya kan ngikuti sidang Bapak Sambo ya. Ini saya sebagai mewakili masyarakat. Saya sebagai anggota LSM itu, saya pribadi juga menyetujui lah masalah sidang putusan dari Bapak Hakim. Gitu. Nah, masyarakat kita ini kan mempunyai satu slogan. Ya, slogannya itu katanya hukum ini tumpul di atas, tajam di bawah. Nah, baru kali ini saya melihat Pak Hakim yang saya hormati, saya cintai ini juga mempunyai keadilan yang tinggi. Mereka melaksanakan hukum di Indonesia ini benar-benar adil. Nah, ini masih sementara, belum ada putusan yang tetap gitu. Tapi saya enggak tahu masalah itu. Kalau memang hakim sudah memutuskan hukum mati, ya bisa saja langsung aja dilaksanakan. Jangan sampai nunggu-nunggu waktu lagi. Nanti ada yang dirubah 20 tahun, terus 20 tahun nanti dapat remisi lagi, akhirnya lolos. Nah, tapi saya sebagai masyarakat, saya enggak mau mengontari seperti itu. Jadi nanti ini urusannya Bapak-bapak LBH Jaya Nusantara ya. Jadi saya sebagai mewakili masyarakat Indonesia, saya LSM Jarkomnas, saya berhak komentar kalau sudah diputus ya dilaksanakan itu aja. Di mana nanti komentarnya bapak-bapak sebagai pengetahuan tentang hukum ini. Gitu. Saya di sini cuma belajar aja tentang hukum ini. Iya, monggo. memang di sini tempatnya Pak Agus. Iya. Di sini kan masih. Iya. Jadi hukum. Jadi ya kita ikuti biar masyarakat kecil ini ndak kecewa. Rasanya kok memang sejak zaman dulu itu hukum itu memang tajamnya di bawah gitu loh, tumpulnya di atas ya. Apa benar kan gitu ya? Coba bapak-bapak nanti uraikan masalah ini. Apa benar sih hukum itu kalau di bawah itu tajam, kalau di atas itu tumpul ya. Tapi saya buktikan ini kan mulai tajam di atas juga kan. Ya mulai ndak ada apa namanya itu ditekan rasanya orang ini harus begini kan ndak. Ini kalau memang hakim sudah memutuskan ya sudah dilaksanakan aja kan gitu. Monggo nanti saya berikan kepada bapak-bapak LBH Jaya Nusantara. Monggo. Baik, terima kasih Pak Agus Gondrong. Dan sekarang dilanjut oleh siapa ini? Eyang Putut atau Pak Ji? Eyang Putut dulu aja. Nah, bagaimana pendapatnya? Iya. Kajiannya Ya, bagaimana? temanya karena di Osihu. Nah, Oma sinau hukum. Nah, namanya sinau kan belajar ya. Nah, ada kesalahan dikit enggak masalah, yang terpenting rangkuman terakhir yang harus kita pakai. Inilah sinau hukum di tempat kita. Ya. Begini Pak Agus, saya salut ya dari perwakilan masyarakat secara umum seperti itu. Debat sidang ini sudah lama sekali ditunggu-tunggu masyarakat, hasilnya apa, bahkan ditebak-tebak ini kalau begini nanti akhirnya gini-gini. Memang masyarakat tidak akan bisa mempengaruhi hakim, tapi hakim mempunyai kepintaran tersendiri, mempunyai teori sendiri, menggiring permasalahan itu ke acara yang benar. Saya setuju memang hukuman mati, tapi ini belum final ya. Kalau kita melihat dari kacamata hukum belum final, masih ada upaya-upaya lain yang hasilnya nanti bisa tetap, bisa berubah, atau bisa final dead. Tapi di masyarakat ada yang mengatakan nanti ada aturan baru, undang-undang baru.
kita tidak maulah berbicara itu karena itu masih wacana. Karena kalau sudah seperti itu kelakuan baik, siapa yang nilai? Iya, apa ketua lapasnya? Waduh, ketua lapasnya sugih. Terus kemudian kalau sudah diakui, ini yang kemudian siapa yang mengawasi dan seterusnya. Ya kita abaikan saja itu. Yang terpenting yang disampaikan Pak Agus, hukum itu tajam ke bawah, tumpul di atas, sudah mulai fenomena itu harus sudah baik. Mengapa kita rangkum yang ada di situ? Ternyata dari A+ terus setiap hakim memberikan putusan mulai Kuat Makhluk, Sambo dan lain sebagainya A+ terbaik, bahkan ada yang menyatakan Pak Hakim ini perlu dicatat sebagai dengan tinta emas, ada seperti itu. Ya tidak berlebihan, tapi inilah bukti bahwa pembelajaran dalam Sambo ini banyak sekali. Yang pertama, satu, menurut saya bahwa hukum tajam ke bawah sudah mulai berkurang. Sekarang tajam ke atas sudah mulai nampak. Dibuktikan dengan Sambo yang kekuatannya seperti itu, dengan kerjasama yang kuat, masyarakat sebagai kontrol, terutama LSM, maka kita bisa buktikan tidak ada kekuatan yang bisa memenangkan kekuatan hukum. Negara kita adalah negara hukum. Yang kedua, pembelajaran yang terbaik, maka asumsi-asumsi yang di masyarakat itu sudah terkupas semua, terjawab semua, mulai sekarang bahwa instansi-instansi yang biasanya mulai hati-hati dengan kejadian seperti ini, tidak sembarangan, ya. Kemudian Sambo itu juga itu harapan kita, ayo masyarakat mengawal masalah ini yang tadi dari PN, kemudian di Pengadilan Tinggi banding, kemudian nanti sampai kasasi, apa peninjauan juga itu kita kawal. Seharusnya selaras keputusan-keputusan itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai kasasi itu seharusnya selaras, dan masyarakatlah yang harus mengontrol. Kita kemarin juga melihat kenapa putusan kejaksaan kok bisa nyimpang atau berbeda dengan biasa. Tapi anehnya kebiasaannya keputusan lebih tinggi itu umum, tapi ada yang lebih rendah. Inilah kita harus betul-betul belajar dengan kejadian-kejadian yang ada ini, tidak belajar dengan teori tapi kita praktek. Pak Sambo ini betul-betul memberikan pelajaran pada masyarakat secara langsung. Kita lihat sidang Sambo itu sudah semua jalan-jalan sepi, semua kepingin melihat. Nah, itu saja dari kami, tentunya akan dipertajam lagi dengan pengacara kita, akan membahas detail-detailnya. Ini kan kupasan luarnya saja, saya sebagai paralegal dan LSM mewakili masyarakat tadi sudah menyampaikan apresiasi yang bagus untuk pengadilan di Indonesia. Marilah dari saya cukup sekian, nanti akan dijelaskan lagi kepada pengacara kita, advokat kita dari LBH Jaya Nusantara pada acara Oshihung. Terima kasih Eyang Putut. Terima kasih. Nah, akan dilanjutkan pengkajiannya oleh Guru Pak Ji. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bu Mam. Nah, ini sebelumnya saya nggak lupa mengucapkan salam Oshihung, Omah Sinau Hukum. Ya. Ya, disinilah kita bisa belajar tentang hukum. Iya. Sharing, Betul. berbagi, diskusi atau Iya. konsultasi. Mantap. Oke. Ya, oke. Jadi memang di sini dalam peristiwa hukum saat ini kasus Sambo itu terbilang menarik. Nah, jadi ada pendapat-pendapat yang kontroversial. Nah itu. Peristiwa Sambo ini kenapa menarik? Nah, di sini adalah seorang polisi dibunuh oleh polisi. Nah, yang membunuh pun tidak tanggung-tanggung adalah seorang jenderal polisi. Nah ini. Nah, kembali lagi nuansa hukum kita dari dulu
sampai saat ini banyak yang mempertanyakan kenapa demikian. Ada yang mengatakan tebang pilih, ada yang mengatakan banyak pandang bulu, yang punya bulu yang dipandang. Nah, itu. Bulu itu apa sih? Nah, bulu itu misalnya, jadi bulu itu pengertian istilahnya secara abstrak ya. Nah, itu. Konkretnya bulu itu misalnya uang. Nah, atau jabatan. Nah, atau persaudaraan. Nah, itu. Sehingga muncul yang namanya kong kali kong. Nah, ujung-ujungnya diringankan, bahkan bisa sampai dibebaskan. Nah, inilah yang nuansanya atau orang menyebut rekayasa hukum. Nah, itu. Nah, peristiwa Sambo ini sangat menarik dalam artian putusannya adalah menghukum mati. Nah, hukuman mati itu adalah hukuman yang paling tinggi, gitu loh. Itu. Nah, karena dihukum mati, nah di sini terjadilah fenomena kontroversial. Di sini terjadilah pendapat-pendapat banyak orang, baik itu dari akademisi, baik itu dari praktisi, baik itu dari masyarakat yang mulai komentar dan komentar. Termasuk Osihu ini, ya, ikut mengomentari juga. Nah, itu. Dan ini adalah tidak menjustis, artinya tidak menjelekan, tidak membaikkan, ini semata-mata hanyalah kajian. Kita ikut berpendapat, gitu. Kembali lagi karena nuansanya sinau, ya tentu ada kesalahan, gitu. Yang seneng ya silakan dipakai, yang nggak seneng ya nggak usah dipakai. Artinya ambillah yang baik saja. Nah, itu. Nah, kembali lagi berkaitan dengan masalah ini. Putusan Sambo dihukum mati ini sebenarnya belum final. Karena ini adalah putusan pengadilan negeri, yaitu pengadilan tingkat pertama. Ada pengadilan lanjut, yaitu pengadilan tinggi melalui mekanisme banding, atau pengadilan kasasi, yaitu mengajukan permohonan kasasi atau ke Mahkamah Agung. Nah, ada lagi upaya luar biasa, yaitu namanya PK, peninjauan kembali. Nah, untuk yang dihukum mati ini masih bisa berupaya lagi, yaitu melalui gerasi. Nah, mohon pada Presiden selaku kepala negara supaya diampuni, artinya diringankan hukumannya. Nah, itu. Jadi masih panjang, gitu loh. Nah, sepengetahuan saya, untuk perkara yang dihukum mati itu cenderung banding, kasasi, peninjauan kembali, gerasi ini dilaksanakan atau dilakukan semuanya. Nah, sekarang kita tinggal menanti dan menanti. Apakah hukuman mati yang diputus di pengadilan negeri ini bisa berjalan konsisten sampai pada akhirnya setelah melalui proses-proses lanjutan ini. Nah, itu. Nah, fenomena kontroversial sudah kelihatan. Artinya dari sisi keluarga Sambo ya sedih lah. Nah, itu. Banyak yang membunuh saja nggak sampai dihukum mati. Nah, itu. Hukuman mati ini hanyalah yang khusus. Artinya selain ada rencana dan ada faktor-faktor yang beratkan lainnya. Nah, ini realita yang ada di lapangan. Tapi bagi keluarga, nah, yang pada waktu itu dibunuh,
Nah, yang pada akhirnya mati. Nah, seolah-olah bangga, seneng. Nah, itu. Walaupun ini belum final. Nah, karena kembali lagi, pada akhirnya penilaian itu adalah pada finalnya, pada endingnya, pada putusan yang terakhirnya. Sampai ada peristiwa yaitu eksekusinya. Gitu loh. Nah, misalnya saya gambarkan yaitu, atau ada orang yang ngomong, nah, loh Pak, bagaimana kalau dihukum mati sebelum dihukum mati duluan? Nah, itu. Jadi ada yang bilang gak itu sak durunge, Pak. Nah, sak durunge DM mati dhisik. Nah, itu. Gimana? Ya tentu hukuman menjadi gugur wong sudah mati duluan. Nah, ada juga yang bilang, lah apa sih dihukum mati barang? Barno nek wis tuwek lah mati dhewe. Nah, ini namanya banyak orang ya. Nah, itu. Itu. Tapi kita nuansanya bilang hukum, ya tetap dasarnya karena adanya putusan. Nah, sebelumnya itu hanya istilahnya sangkaan atau dugaan. Makanya statusnya pada waktu diproses masih adalah sebagai tersangka. Nah, itu. Baru sejak diputuskan, yaitu melalui vonis pengadilan ini, nah digedok, barulah itu dikatakan putusan. Nah, yang berwenang putusan ini adalah, yang pernah berwenang memberikan putusan ini adalah yudikatif, yaitu hakim. Tentu melalui proses persidangan. Persidangan ini melibatkan 3 pihak. Ada pengacara advokat yang membela, ada jaksa yang mendakwa dan menuntut, dan ada hakim yang memutuskan. Tentu setelah fakta-fakta terungkap di persidangan, baru berdasarkan keyakinannya hakim memutuskan ini layak untuk dipidana mati. Tapi kembali lagi, ini masih putusan pertama atau tingkat pertama, belum final. Gitu. Makanya kita lihat bagaimana nantinya. Karena kalau kita tergesa-gesa, ya enggak apa-apa ya tergesa-gesa. Wah, hukum kita sudah tidak tebang pilih. Nah, ternyata nanti bebas gimana? Ternyata nanti diringankan gimana? Nah, atau dia nanti mati duluan gimana? Nah, itu. Kita juga belum tahu akhirnya gitu. Tapi paling tidak, kita layak berpendapat, kita layak berkomentar. Nah, harapan kita sama, semoga hukum kita nantinya akan tegak, akan berkeadilan dan tidak pandang bulu. Nah, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan bisa arena penegakan hukum itu bisa tegak. Tidak hanya diilhami atau karena pengaruh kasus putusan Sambo, tapi juga yang lainnya. Nah, itu Bu Mam yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan pada Bu Mam. Iya, terima kasih untuk pendapat-pendapatnya dan pengkajiannya, dan akan kita sambung di lain kali untuk episode selanjutnya. Baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.